Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Meisa Puspasari, Rika Rahmasari, dan Yulia Wulandari akan mempresentasikan tentang penyusutan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap. Pengertian penyusutan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu keadilan pajak. Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari wajib pajak. Apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modalnya atau padat karya. 2. Kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi A. Penyusutan untuk barang baru atau barang bekas, B. Penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu, C. Penyusutan berdasarkan jenis aset, D. Penyusutan berdasarkan alokasi. 3. Administrasi. Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan baik yang sederhana maupun kompleks bergantung pada beberapa hal seperti besarnya biaya administrasi sumber daya manusia dan kepatuhan dari wajib pajak. Karakteristik aset yang dapat disusutkan. 1. Digunakan dalam kegiatan usaha. 2. Nilai menurun secara bertahap. 3. Aset berwujud dan aset tak berwujud. 4. Saat dilakukan penyusutan. 5. Dasar untuk melakukan penyusutan. Penyusutan yang dipercepat. Penyusutan dapat dipercepat untuk meningkatkan arus kas karena jika penyusutannya besar maka pajak yang dibayar lebih kecil dan pengembalan atas investasi menjadi tinggi. Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. A. Dipercepat, B. Memperpendek umur, C. Bebas. Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Dalam pasal 9 ayat 2 UU PPH bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. 1. Harta atau aset yang masih dalam proses pengerjaan. 2. Harta atau aset dalam usaha sewa guna. 3. Wajib pajak yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak. Saat mulainya penyusutan fiskal. Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. 1. Harta atau aset dalam pengerjaan. 2. Harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha. 3. Persetujuan Dirjen Pajak. Pengelompokan harta berwujud. Dalam sistem penyusutan menurut UU PPH, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan sebagai berikut. 1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan. 2. Harta berwujud kelompok bangunan. Metode dan tarif penyusutan fiskal. Mulai tahun 1995, wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode saldo menurun ganda atau metode garis lurus.
Metode mana yang dipakai bergantung pada wajib pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Satu hal yang perlu dicatat adalah metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Di dalam penyusutan standar akuntansi keuangan nomor 16 tentang aset tetap dan aset lain-lain. PSAK nomor 17 tentang akuntansi penyusutan. Pengukuran penyusutan aset tetap berdasarkan pada umur ekonomis maupun umur teknis. Umur ekonomis bisa lebih pendek dari umur teknis, misalnya karena perubahan teknologi yang cepat. Jumlah tercatat adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tepat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN. Masukan tidak boleh direstitusikan dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Contoh biaya yang didistribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional. Kriteria aset yang dapat disusutkan ada 3, yaitu 1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa disewakan atau tujuan administrasi. Masa manfaat. 1. Periode suatu aset diharapkan digunakan oleh perusahaan. 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset perusahaan. Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periode dan bila harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya. Metode penyusutan berdasarkan waktu. 1. Metode garis lurus. 2. Metode pembebanan. 3. Metode jumlah angka. 4. Metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Berdasarkan penggunaan. 1. Metode jam jasa. 2. Metode jumlah unit produksi berdasarkan kriteria lainnya. 1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok. 2. Metode anuitas. 3. Sistem persediaan. Penyusutan kelompok dan gabungan. Berdasarkan penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan tarif ke nilai seluruh aset yang sejenis saat dimulainya penyusutan. Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Dasar penyusutan. Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal. Pengungkapan metode ini digunakan dan estimasi masa manfaat atau tingkat penyusutan yang digunakan menyediakan bagi para pengguna laporan informasi perbandingan dengan usaha lain. Persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. 1. Aset atau harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode tidak boleh dibebankan pada tahun pengeluarannya. 2. Aset atau harta yang dapat disusutkan adalah aset tetap. 3. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas. Perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial, masa manfaat. 1. Masa manfaat ditentukan aset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis. 2. Ditelaah ulang secara periodik. 3. Nilai residu bisa diperhitungkan. Harga perolehan. 1. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya.
2. Pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar. 3. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepas aset sumbangan berdasarkan harga pasar. Akuntansi fiskal. Masa manfaat 1. Ditetapkan berdasarkan keputusan 2. Menteri Keuangan. 3. Nilai residu tidak diperhitungkan. Harga perolehan 1. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya. 2. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. 3. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar. 4. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan oleh Menteri Keuangan jika revaluasi adalah sebesar nilai setengah revaluasi. Akuntansi komersial. Metode penyusutan. 1. Garis lurus. 2. Jumlah angka tahun. 3. Saldo menurun atau menurun ganda. 4. Metode jam jasa. 5. Unit produksi. 6. Anuitas. 7. Sistem persediaan. Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. Sistem penyusutan. 1. Penyusutan individual. 2. Penyusutan gabungan atau kelompok. Saat mulainya penyusutan. 1. Saat perolehan. 2. Saat penyelesaian. Akuntansi fiskal. Metode penyusutannya adalah 1. Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus. 2. Untuk aset tetap bukan bangunan, wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. Sistem penyusutannya 1. Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil boleh secara golongan. Saat dimulainya penyusutan 1. Saat perolehan. 2. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan. Perencanaan pajak untuk penyusutan. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Penilaian kembali aset tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. 2. Meningkatkan struktur modal sendiri. 3. Pembayaran PPh atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap sebesar 10% yang bersifat final. Revaluasi aset tetap berdasarkan akuntansi keuangan. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak dikenakan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. B. Revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 384/KMK 04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 29/PJ 42/1998 menjelaskan hal sebagai berikut. 1. Wajib pajak dapat melakukan revaluasi. 2. Telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. A. Revaluasi aset tetap berdasarkan akuntansi keuangan. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenakan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau pertukaran. B. Revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 384/KMK 04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 29/PJ 42/1998
menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi. 2. Telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir. Aset tetap yang dapat direvaluasi. 1. Aset tetap berwujud tanah. 2. Aset terletak di wilayah Indonesia. 3. Penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aset tetap. 4. Penilaian kembali aset dapat dilakukan berdasarkan nilai pasar atau wajar. 5. Dalam penilaian pasar atau nilai wajar yang dapat ditetapkan oleh perusahaan. 6. Selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aset tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu. 7. Selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak. 8. Bagi wajib pajak melakukan penggabungan usaha. 9. Pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit sebesar 20%. 10. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aset tetap sebelum akhir tahun pajak. 11. Nilai pasar merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya. 12. Aset tetap yang telah dilakukannya penilaian kembali dan telah dikenakan pajak penghasilan. 13. Apabila wajib pajak mengalihkan aset tetap tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, maka atas selisih penilaian aset tetap tersebut tetap dikenakan pajak. 14. Penghasilan yang terutang 10%. 15. Dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun jika aset tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah. Syarat administrasi setelah revaluasi aset tetap. Wajib pajak terdaftar dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. 1. Laporan penilaian dari perusahaan, penilaian profesional yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Neraca sesuai yang telah diaudit oleh akuntan publik yang secara jelas terlihat nilai aset sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi aset tetap. 3. Perhitungan selisih lebih akibat revaluasi aset tetap. 4. Surat setoran pajak. Tarif perlakuan khusus. Khusus bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha PPh final dapat dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak tahun fiskal dilakukannya revaluasi aset tetap sepanjang PPh yang dibayarkan setiap tahunnya tidak boleh kurang dari 20% jumlah PPh terutang kecuali pelunasan untuk terakhir. Jangka waktu pengambilan keputusan oleh otoritas pajak. Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah tanggal pemberitahuan wajib pajak diterima secara lengkap, Dirjen Pajak JK KA KPP wajib menerbitkan SK pengesahan atau penolakan atas neraca penyesuaian yang dilaporkan oleh wajib pajak yang dilakukan revaluasi aset tetap. Teknis akuntansi atas selisih lebih akibat revaluasi aset tetap. Selisih penilaian kembali aset dan termasuk dalam kelompok modal. Kebijakan efisiensi. Neraca penyesuaian dalam rangka revaluasi aset tetap telah dilakukan pemeriksaan umum oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP. Beraca penyesuaian tersebut tidak perlu lagi dilakukannya pemeriksaan khusus tersebut, cukup dilakukan pemeriksaan khusus oleh pihak publik. C. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi. Revaluasi parsial atau penyeluruhan. Pembayaran PPh sebesar 10 yang bersifat final. Pembayaran pajak selama 5 tahun. D. Perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap. 1. Perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Nilai tunai dari jumlah penyusutan aset yang berasal dari selisih lebih baru kemudian dibandingkan dengan PPh final yang harus dibayar. 2. Perusahaan mempunyai rugi fiskal.
Revaluasi aset tetap 2015. Tarif yang diberikan bagi insentif revaluasi aktiva tetap ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. 3% untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016. 2. 4% untuk permohonan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 30 Juni 2017. 3. 6% untuk permohonan periode 1 2016 sampai 31 Desember 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2017. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang penyusutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.